Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa bin niyatid du'a wal qabul bijahi sayyidir rasul wa ila hadrati muallif hadzal kitab asy-Syekhul Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ila hadrati Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadrati Abu Yahmad Suyuti Dahlan wa Abu Muhammad Kamal Fawi Syifa wa Ummina Khalifatu Zahra wa ila hadrati Ahinal Karim Gus Malik Salam Amin wa ila jami'i man ya'muru hadzal masjid wa hadzal majlis wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Ihsan Pakis Haji yang sedang beriktikaf di dalam masjid, di kesempatan pagi hari ini kajian kita saking kitab hadis Riyadhus Shalihin sampai pada pelajaran halaman 343. Nggih. Para jamaah rahimakumullah, di bahasan akhir saking bab tentang wajib mentaati penguasa dan haram mentaatinya dalam hal yang maksiat. Kunci dari bahasan hadis niki, kata kuncinya adalah perintah Allah dan ajaran Rasulullah SAW untuk sam'an wa ta'atan kepada orang-orang yang diberi kuasa oleh Allah untuk memimpin kita semuanya. Perkara ini merupakan perkara yang penting untuk kita ketahui dan kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kata sam'an wa ta'atan, orang yang beriman itu selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Berbeda dengan orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang selalu mengatakan sami'na wa asoina. Kami mendengar tetapi kami bermaksiat, artinya kami mengingkari. Sedangkan orang mukmin itu karakternya sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat dari apa yang kami dengar. Ten kitab Adabul Fatah, ada seorang ulama yang membahas tentang perilaku umat manusia. Ada salah satu bahasan tentang kitab tersebut, adabus sam'i, adab pendengaran ya. Terus dirinci gitu. Dan kitab niku dirinci adab kepada orang lain, adab kepada diri sendiri, termasuk adab kepada diri sendiri, bagaimana adabnya wajah, adabnya mulut, termasuk adab pendengaran. Temriku diterangkan bahwasannya organ pendengaran atau panca indera yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang paling
dominan dalam artian berfungsi terlebih dahulu niku indera pendengaran. Ya. Ketika kita masih bayi, kita baru lahir, bayi itu sudah bisa mendengar. Ya, sekalipun gampangan nggih, umumnya enggak tidak melihat tapi tidak jelas. Ya. Bahkan sampai ketika nanti Allah mencabut nyawa kita masing-masing, ya, kita dimasukkan ke liang lahat. Kanjeng Nabi dawuh, orang yang dikubur itu diberi kemampuan untuk mendengar, ya, padahal nyawanya sampun mboten wonten. Ya. Nah dari sini kita bisa mengetahui betapa dominannya indera pendengaran ini. Makanya dan ayat-ayat Al-Quran dalam beberapa ayat, ya, Allah pakai istilah sami'na wa atokna, ya, bukan kami melihat dan kami taat, tapi kami mendengar dan kami taat. Dan kecenderungan orang-orang di zaman akhir khususnya niki, Kanjeng Nabi sudah 1400 tahunan yang lalu sudah menyampaikan bahasan ini, karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW pirsa, ya, nanti di banyak zaman termasuk di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengabaikan mendengar, ya, atau terpengaruh dari yang namanya pendengaran. Kalau kita mendengar hal-hal yang buruk, keburukan itu akan sampai kepada akal kita dan memberikan pengaruh, memberikan dampak yang buruk juga. Mana para ulama dawuh, jika engkau melihat dengan yakin, kenapa engkau masih mempercayai apa yang kau dengar walaupun itu tidak yakin? Kita nggak ada sederek, kita nggak ada tonggo, kita tahu orangnya baik, tapi terus karena aban-aban, karena cerita-cerita saking tonggo liyane seumpami, kita lebih mempercayai apa yang kita dengar dari apa yang kita lihat langsung. Ya, nah dari sini kenapa Allah dan Rasulnya begitu memperhatikan urusan mendengar niku. Sing ten halaman 342 di hadis yang nomor 7, ya, di situ Rasulullah SAW menyampaikan, ya, ada orang yang Sayyidina Salamah bin Yazid Al-Ju'fi itu bertanya, ya Nabi Allah, araita in qomat alaina umaro yas aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Wahai Nabiullah, bagaimana pendapat panjenengan seandainya di tengah-tengah kami ada seorang pemimpin yang selalu menuntut hak mereka sementara tidak memenuhi hak kami? Ya. Fa'arada, ya. Rasulullah berpaling dari hal tersebut. Kemudian ngapunten, fa'arada anhu, kemudian Sayyidina Salamah berpaling dari hal tersebut, kemudian bertanya lagi. Maka Kanjeng Nabi menjawab, isma'u wa ati'u, pakai poin isma'u, dengarkanlah dan taatilah mereka. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum, karena sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan sikap kalian pun akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, dikatakan oleh para ulama, kun imaman muta'an au ma'muman muti'an wala takun salisan jazua. Jadilah engkau seorang imam, seorang pemimpin yang bisa ditaati, atau jadi makmum, orang yang mengikuti pemimpin yang taat,
wala takun salisan. Jadi jangan jadi golongan yang ketiga, jazuan. Jazuan itu yang suka mengeluh, suka ndak terima dengan keadaan, dados nopo tiang sing diurusi, ya gampangane dados makmum, mboten nopo mboten kersa, tapi lek dikengken mimpin nggih mboten mampu, ya sing wonten mencela. Ini satu hal yang hendaknya dihindari. Karena itu selama ajakan atau perintah itu adalah perintah yang baik, tidak artinya tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah, maka kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk sam'an wa ta'atan, mengikuti, mendengar dan mengikuti. Dan hadis yang nomor 10, wa ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang, kata Rasulullah, barang siapa yang benci terhadap sesuatu dari tindakan penguasanya, maka hendaknya ia bersabar. Niki wallahu a'lam, kita ndak tahu. Sedaya sampun tatananipun Gusti Allah. Kita ngaos ten bahasan hadis ini, termasuk bab ini, termasuk di dalamnya ada hadis-hadis yang barusan kita baca ini. Dan kita tidak pernah membayangkan kita akan menemui kondisi negara kita yang seperti ini. Mboten wonten bayangan. Lho kok saged nggih pancen tatanane Gusti Allah. Ya, tatananipun Gusti Allah. Dan itu sudah diberikan gambaran yang sangat nyata. Rasulullah sudah menyadari hal tersebut. Makanya bahasa beliau fal yasbir, hendaknya bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibron mata maitatan jahiliyatan. Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan penguasa, meninggalkan raja atau meninggalkan penguasanya walaupun hanya sejengkal, maka ia akan mati seperti mati pada zaman jahiliyah. Artinya mati dalam kondisi kesesatan. Ya, karena itu apapun yang terjadi, selama hal itu tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk sam'an wa ta'atan. Ya. Kalau kemudian ada yang menghalangi, maka kita boleh untuk untuk memberikan teguran, untuk memberikan niku bahasa yang sakniki kritikan, ya, kepada para penguasa kita. Ya, karena niki kalau mboten hati-hati, ya, kemarin mungkin sudah kita singgung yang demo-demo, tangleti wonten jamaah, napa sih Gus hukume demo? Lare pondok mau tangleten kula. Napa sih hukume demo niku Gus? Boleh. Secara agama, secara konstitusi boleh. Mubah hukumnya. Secara agama wonten bab ya napa namine ten istilah fikih napa supe kula. Itu hukumnya mubah. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa jadi wajib, ya, kritik, ya, kalau demonya mubah. Tapi kalau memberikan kritik atau memberikan saran, ini dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib, ya. Dan itu adalah tugas dari orang-orang yang mengerti. Orang mengerti bahasa Arabnya alim. Kalau orangnya banyak ya ulama, ya. Ulama itu orang-orang yang mengerti dengan bidang apa yang dikritikkan, ya, bidang apa yang dikritikkan. Dan alhamdulillah mungkin beberapa hari terakhir niki panjenengan ningali ten berita nggih sampun wonten yang negor, ada yang memberikan saran, ada yang memberikan kritikan, ya kita ikuti mawon, ya. Kita ikuti sambil tidak lupa kita mendoakan,
Karena kalau ngapunten bahasanipun lek terus demo-demo hukum asalnya mubah bisa menjadi wajib, tapi juga bisa menjadi haram. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran di situ, ya, seperti yang ya mohon maaf yang terjadi sampai hari ini mungkin belum reda ten luar niku ten budi ten Nepal nggih ya, ten Nepal ya. Ningali videone kula ya kita prihatin, miris ya. Karena ten Quran surat Al-Maidah insyaallah Pak. Ten Quran surat Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah juz 6 ayatnya 32. Ya. Ada kalimat pada ayat tersebut, man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Bahwasannya barang siapa yang qatala nafsan, membunuh satu jiwa, membunuh seseorang bi ghairi nafsin, makna bi ghairi nafsin ai bi ghairi haqqin, tidak dengan jalan yang dibenarkan oleh agama, au fasadin atau membuat kerusakan fil ardi di muka bumi, kata Allah faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya ya. Satu jiwa itu digambarkan oleh Allah seperti membunuh seluruh umat manusia. Waman ahyaha, sebaliknya barang siapa yang menghidupkan, artinya menghidupkan itu apa, menjaga kehidupan seseorang ya, menyelamatkan hidup seseorang, memelihara kehidupan seorang manusia, kata Allah faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia ya. Kadang kita tidak sadar siapapun pelakunya, ketika kita menyetujui satu perbuatan maksiat, membunuh niku kan dosa Pak nggih. Siapapun pelakunya ya, siapapun pelakunya, hukum asli membunuh itu dosa ya. Ketika kita menyetujui terjadinya pembunuhan di satu tempat walaupun itu jauh dari tempat kita, maka lek bahasa fikih, bahasa hadis, kita mendapatkan dosa yang sama dengan pembunuh. Kita setuju dengan pembunuhan, kita berdosa seperti pembunuh tersebut. Walaupun mungkin sing dihukum tiangi, tapi dosanya tetap kita ikut mendapatkan. Ya. Kalau pembunuhan itu terjadi bukan dengan cara yang dibenarkan syariat. Yang dibenarkan syariat nopo? Perang. Kalau perang jelas. Ya. Kalau perang ya namanya perang. Perang itu saling membunuh ya. Qatala, makna qatala membunuh. Kalau diikutkan bentuk wazan fa'ala yufailu, qatala yuqatilu, itu maknanya saling membunuh, artinya perang. Terus kisos itu dibenarkan dalam syariat. Mantun niku membunuh orang lain untuk
melindungi apa? Melindungi diri, harta dan kehormatan. Itu dibenarkan dalam Islam. Ya, namung tiga niku. Selain itu tidak ada. Ya, selain itu bukan perkara hak. Kalau kita kemudian ikut menyetujui, harus nanggung resiko ketika nanti di hadapan Allah di hari kiamat kita mendapatkan catatan dusone mateni. Padahal kita tidak pernah melakukan. Ya, hanya karena kita setuju. Hanya kita setuju. Walaupun niku kok namung sekedar ungkapan hati atau sekedar guyon. Ngapunten nggih. Kula singen contoh kula singen niki nggih ningali bal-balan ten stadion, Pak. Nggih. Mboten kajayana pun ningali. Tapi begitu wonten lagu niku kula mboten nate ten stadion. Sing wonten kata-kata dibunuh saja wangsul kula. Mboten purun. Saya tidak mau ikut mendengar. Ungkapan itu tidak mau ikut dengar. Khawatir mempengaruhi kepada akal. Khawatir menancap dalam sanubari. Khawatir muncul kebencian kepada golongan tertentu. Dan ketika kemudian terjadi terus memiliki ada kepuasan. Wah, akhirnya mati. Lah melok dosa malian, Mbak. Nggih. Saat itu saya putuskan wis ndelok ndek TV ae wis. Arem elektronik baba gak ngurus. Penting aku delok. Ya ngoten barekan sampean masuk. Ya kita ngoten. Ya. Niku bahasane khawatir. Lo sampai akan rencang-rencang. Ono sing kenal lah mbek sing mimpin lagu iku. Lah sing kenal titip salam toko aku. Ya. Gak iso ta ganti sak kata iku ae gak iso ta. Ya. Nopo di glambior saja, nopo di dik-dik saja, karena nanti nyampe akan rencang tonggoe, wonten tonggoe daerah mriko. Iku cuma sekedar cen, Gus. Cen itu nyanyian pemberi semangat, ya. Gak ono pilihan kata liya dah, ya. Itu karena bertentangan dengan akidah kita, bertentangan dengan syariat kita. Ya, lah saking mriki nggih monggo pun diatos-atos saestu. Nggih, bahasan kalau kita menemui ada hal-hal yang tidak pas, kalau mungkin orang itu lebih tua dari kita atau punya kemampuan, punya kuasa lebih daripada kita, ketika kita mendengar dan kita pada bulfatan niku wau, ketika kita mendengar hal-hal yang berbau namimah, nopo namimah niku? Adu-adu. Namimah itu memberitakan sesuatu dengan tujuan fitnah, memberitakan sesuatu dengan tujuan menjadi masalah. Itu namimah. Bahasa gampangnya adu-adu. Atau ada orang yang hibah. Hibah niku membicarakan sesuatu di belakang orang yang dibicarakan. Ya, dari kata hoba yahibu, hoib itu tidak ada. Artinya yang dibicarakan itu tidak ada. Niku hibah. Membicarakan seseorang ketika orangnya tidak ada, dan apabila orangnya ada mendengar apa yang kita bicarakan, orangnya tidak seneng, itu disebut hibah. Lu tapi niki bener kok, lah nggih hibah niku bener. Lek mboten bener malah fitnah namanya, bukan hibah lagi. Nggih. Wong tiyang kita ngomong jangankan keburukan, ya, kebaikan sekalipun. Seumpami kula ceriyos panjenengan, masya Allah nggih, kula kepanggih jamaah niku, lek kadung wiritan niku, sak lungguhan 1000. Memang bener 1000, berarti hibah. Tapi lek tiyangnya mboten nate wiritan sak lungguhan 1000 terus masya Allah wali niku wiritane 1000, nyatane mboten 1000, berarti saya malah fitnah. Fitnah artinya memberitakan hal yang tidak terjadi pada orang itu malah jadi fitnah.
Ya. Nah ini kalau orangnya lebih tua dari kita, punya kemampuan lebih daripada kita, maka napa bahasanipun para ulama fahfit ainaika, maka tundukkan pandanganmu, walzimis sumta, dan diamlah. Kita lek kepanggih wonten napa jagongan kok mengandung hibah, namimah, dan yang membicarakan lebih daripada kita, lebih dalam hal apapun, maka adabnya kita menunduk dan diam. Napa sih kok wonten menunduk barang niki ditingali saking ilmu psikologi, Pak, ilmu jiwa. Ketika kita ngobrol nggih, terus kalau ngobrol kali Abedi, terus kalau ningali Abedi, ningali mawon nggih. Respon saya ketika berbicara dengan Abedi, dengan melihat Abedi, itu dalam bahasa Abedi kula niki mirengaken, memperhatikan, maka semakin semangat sing cerita. Napa malih kula ningali terus wonten omongan walaupun sekedhik. Nggih. Abedi cerita, "Wah anu Gus ngene." Kula ningali Abedi, Mendel mawon kali. Terus, Bah. Terus. Nggih ya, mungkin terus. Abedi terus. Tapi ketika kemudian saya ndak melihat, diam, itu menunjukkan saya tidak respon. Nggih jenengan jagongan kali tiang. Dijak omong kok dingklu meneng ae. Wah, gak asik wong iki. Mesti aras-arasan. Itu salah satu upaya kita untuk menghentikan agar obrolan itu tidak berkembang. Nggih. Kula singen Masya Allah, Pak. Kula nggak ada rencang ten Pondok Gading niku. Setelah lama nggih sak mantune wangsul atau lama berpisah kakak kelas kula. Insya Allah cucunya Kiai Yai Tuban Senori, daerah Senori Tuban mriko. Nggih. Kita mantun ngaos, terus wonten sing ten kantin, wonten sing ten warung. Kalau kali rencang-rencang biasanya ndamel kopi terus ten ngajeng kamar. Ngajeng kamar wis ngopi biasa lari pondok kan ngoten. Napa wonten sing nggarap PR, sing lari kampus persiapan benjing anu, wonten sing murojaah, wau mantun ngaos napa nggih. Terus lek wonten Gus niki lintang, kan kita biasa terus nawari, "Gus, monggo Gus, kopi Gus." Nggih. Dengan nada bercanda, nggih. Gus niki mesti nyedaki terus ono batange kayak iki. Yang saya ingat ucapan pertama beliau, ono batange apa gak? Ada bangkainya atau tidak? Kalau awal-awal nggih kaget. Loh, saya ndak kenal, saya santri baru. Opo kita teko moro-moro ono batange iku. Cuma rencang-rencang kula sing nginggil-nginggil kula nggih. Mboten Gus, mboten wonten. Baru tiang lenggah. Ngopi. Mungkin lek terus wes jagongan bahas nopo terus nyinggung orang lain, tiang niki terus moro-moro, anu Cak matur suwun Cak nggih kopi nih ngantuk kula, ditinggal ngali. Niki tiang sing paham mboten iso cerita, tapi sing mboten paham nggih lanjut cerita. Kula awal-awal mboten paham, terus kula tanglet ten cacak ten kamar kula, lah apa sih Cak Gus niku lek mesti lek dijak ngopi kok pertanyaan pertama ono batange apa gak? Nggih. Jawabanipun Quran surat Al-Hujurat. Ya. Dasarnya Quran surat Al-Hujurat juz 26 ayatnya 12. Ya, Quran surat Al-Hujurat juz 26 ayat ngapunten juz 26 ayat 12. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena di dalam prasangka itu sebagian ada dosanya. BE namanya prasangka, ya.
Wala tajassasu, jangan saling memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'do, jangan ngerasani, jangan hibah. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian senang makan daging saudaranya maitan yang sudah mati? Batang, mana bahasane guyone ngoten. Guyone mboten langsung ngetokno dalil Quran mboten. Gus ngopi Gus. Ono batangi gak, maksudnya iki ono majelis hibahe apa gak iki? Ono ngrasanine gak? Ngoten bahasane. Kula awalnya mboten paham. Opo ben ditawari kok mesti ono batange iki. Ya. Tapi sering berjalannya waktu terus paham, Masya Allah, ucapannya sekedik, tapi Masya Allah nggih. Tiang niku lek sampun menjaga dirinya, kemudian apa yang disampaikan itu keluar dari dalam hatinya karena kepeduliannya kepada saudara sesama muslim, itu akan menancap ke hati. Kalau singin tasik mondok boten begitu sadar, Gus Niko sanjang ngoten boten begitu sadar, tapi setelah senior kulo 2 tingkat di atas saya, ya, setelah mungkin bisa beliau pun boyong saking pondok, terus kalau lek imut niku nggih rodok saged ngerim gampangane. Nggih, rodok ngerim saking rasan-rasan niku wau. Nggih. Terus saking tiyang Arab kata para ulama ma kharaja minal qalbi sodafal qalba. Apa yang keluar dari hati itu akan masuk ke dalam hati. Wa ma kharaja minal lisan, dan apa yang keluar hanya dari lesan bukan dari hati. Ya. Jawazal adzan, hanya lewat di telinga. Ya. Niku nggih Masya Allah kados mekaten. Ya. Makane nggih monggo pun kita niki sami-sami menjaga, ya, dalam hal ini ten bahasan niki untuk kita sam'an wa ta'atan, dan yang terakhir ten bahasan hadis ten bab niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man ahana sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghina raja atau menghina penguasanya, maka Allah akan menghinakan dirinya. Artinya sekali lagi, mari kita sama-sama jaga iman Islam yang sudah Allah berikan kepada kita, termasuk taufiknya Allah. Taufik niku pertolongan Allah, Pak, ya. Dan taufik itu perkara yang sangat mahal harganya bagi kita umat Islam khususnya. Dan Al-Quran kata taufik niku cuma disebut 2 kali, Pak, ya. Kata-kata taufik dan Al-Quran Allah menyebutkannya cuma 2 kali. Ini para ulama mengartikan saking berharganya yang namanya taufik niku, pitulunge Gusti Allah, ya. Kita saged hadir di masjid niki, kula saged nyampeaken panjenengan kersa mirengaken niki sedaya karena taufiknya Allah, karena pertolongannya Allah, ya. Karena orang itu tidak bisa mendapatkan kebaikan, bahkan balasan dari kebaikan nanti surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannata bi amali. Tidak ada seorang pun yang bakal masuk surga sebab amal, sebab perbuatannya. Sahabat tanglet, wala anta ya Rasulullah, termasuk panjenengan Kanjeng Nabi, wala ana, termasuk aku, ya. Semua itu karena rahmatipun Gusti Allah. Makanya apa yang sudah kita terima sampai hari ini, kita diberi keimanan, sama dititipi iman niku percaya kepada Allah dan Rasulnya, diberi taufik pertolongan Allah, diberi hidayah petunjuk saking Gusti Allah. Monggo saestu-estu, yang pertama kita syukuri, yang kedua kita pertahankan dengan cara menjaga sikap kita sebagai umat Islam, sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan tidak kalah penting, kita hendaknya selalu berdoa diparingi tetap iman, tetap Islam. Keranten tiang niku bahasane Kanjeng Nabi, setiap orang itu dilihat akhirnya,
Sementara di antara kita secara umumnya manusia niku mboten semerap. Akhire dos pundi mboten semerap. Nggih. Hanya orang-orang tertentu yang diberitahu. Nggih. Dan diberitahu pun bahasanya mboten pasti. Wis cedek iki, bahasanya kadang-kadang ngoten. Ya, kita nggak ada keluarga, nggak ada sinten koyoke gak suwe aku iki san. Nggih namung krasa ngoten tok, tapi ndak tahu kapan jam pinten mboten semerap. Ya. Niku beberapa yang dikasih seperti itu. Kalau diberi ya alhamdulillah. Tapi secara umum mboten pirsa, Pak. Ya. Dan ini saya mboten tiyang niku ditingali saking akhir yang baik kita mengenalnya dengan istilah husnul khotimah. Husnul niku sae, khotimah niku pungkasan. Kebalikannya su'ul khotimah, pungkasan yang buruk. Dan dalam hal ini mari kita sama-sama mengingat dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Di hadis jenengan ngecek ten kitab Sunan Tirmidzi ada di hadis bernomor 2141. Kanjeng Nabi ketika sedang keluar dengan para sahabat, tiba-tiba Kanjeng Nabi niku ngangkat tangan, Pak. Kanjeng Nabi ngangkat tangan sambil mengatakan kepada sahabat, "Atadaruna ma hadzanil kitabani?" Tahukah kalian dua kitab apa yang aku bawa? Ya. Tahukah kalian dua kitab apa ini? Sahabat mirsani Kanjeng Nabi hanya sekedar mengangkat tangan tanpa membawa apapun. Lek kula beto HP ngeten kula tangot dengan semerap Pak, napa sing kula beto niki? Kan saya jawab HP Gus. Lah niki mboten, kula moro-moro ngangkat. Kan semerap, napa sing kula beto? Pundi gak nggo apa-apa. Lek kula ngoten jenengan anu ngantuk Gus ngono, gak nggo apa-apa kok takok apa nggo. Tapi Kanjeng Nabi ketika ngangkat tangan ngoten, sahabat mboten pundi gak ono mboten napa-napa, mboten ngoten. Karena sahabat sadar Rasulullah sedang ingin memberitahukan pelajaran kepada umat, kepada sahabatnya. Maka sahabat jawab, "La, boten Kanjeng Nabi, boten pirsa Kanjeng Nabi, hatta ngapunten, la illa antuh birona." Boten semerap Kanjeng Nabi kecuali panjenengan memberitahukan kepada kami. Maka Kanjeng Nabi mengatakan sambil mengangkat tangan kanan, "Hadza kitabun min rabbil alamin." Ini adalah kitab, ini adalah catatan. Kitab itu kataba, bahasa Arab kataba itu menulis, Pak. Berarti kalau kitab itu tulisan, catatan. Hadza kitabun min rabbil alamin. Ini adalah kitab, catatan dari Tuhan pemilik alam. Fihi asma'u ahlil jannah. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli surga. Wa asma'u abaihim, nama ayah mereka. Wa qabailihim, dan qabilah mereka, suku mereka, golongan mereka. Hatta ujmila ila akhirihim. Dan Rasulullah mengglobalkan, menjelaskan sampai akhir. Ya. Kata Rasulullah, la yuzadu fihim wala yunqos minhum abada. Wonten poin itu. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari catatan niki. Manten Kanjeng Nabi nyalap. Gantos tangan kiri yang diangkat. Wa hadza kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahlin nar wa asma'u abaihim wa qabailihim hatta ujmila ala akhirihim la yuzadu minhum la yuzadu fihim wa la yunqasu minhum abada. Ini nama-nama ahli neraka, nama ayah mereka, nama qabilah mereka, kemudian dijelaskan lebih lanjut. Kata Rasulullah, la yuzad wa la yunqas, ndak tambah ndak kurang. Sahabat tanglet, fafimal amal ya Rasulullah, idza amrun qad furih. Lalu buat apa kita ibadah? Buat apa kita taat? Buat apa kita berbuat baik kalau keputusannya sudah pasti?
Kanjeng Nabi jawab, poinnya ten jawaban niki Pak. Kata Kanjeng Nabi, saddidu wa qoribu. Saddidu, carilah kebenaran, wa qoribu, dan mendekatlah kepada Allah dengan kebenaran tersebut. Maksud dikengken istiqomah. Goleo sing bener, sing apik, lewes ketemu istiqomah. Kata Rasulullah, fa inna sahibal jannah, karena sesungguhnya penghuni surga yuhtamu lahu bi amali ahlil jannah, akhir hidupnya itu akan melakukan perbuatan ahli surga. Orang yang sudah dipastikan masuk surga akhirnya akan melakukan perbuatan ahli surga. Wa in amila ayya amalin, walaupun sebelumnya melakukan perbuatan apapun, masih kelakuani ahli neraka, tapi kalau Allah sudah menentukan oh iki ahli surga, akhirnya mesti ngelampai perbuatan baik, perbuatan yang diridani kali Gusti Allah. Sebaliknya, wa inna sahiban nar, sesungguhnya penduduk neraka yuhtamu lahu bi amali ahli nar, akan mengakhiri hidupnya dengan perbuatan ahli neraka. Wa in amila ayya amalin, walaupun sebelumnya berbuat apapun. Lah sakniki masalahnya masing-masing dari kita tidak ada yang tahu akhirnya kapan, kan ngoten ya. Maka selama kita masih ada kesempatan, ya, selama masih ada kesempatan, monggo saestu-estu mengikuti perintahnya Rasulullah niku wau, saddidu wa qoribu. Lek bahasa ten riwayat Imam Tirmidzi, Kanjeng Nabi pakai bahasa saddidu wa qoribu. Kalau di hadisnya Imam Muslim, Kanjeng Nabi dawuh saddidu wa qoribu wa absyiru. Carilah kebenaran, wa qoribu, dan mendekatlah kepada Allah dengan kebenaran tersebut, istiqomah, wa absyiru, dan bergembiralah. Maksudnya bergembira dengan hasil yang akan kita dapatkan. Makanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang perlu kita terapkan gini kuwau, satu, syukur. Nomor kali, monggo saestu-estu kita memanfaatkan kesempatan yang ada, dan tidak kalah penting kita selalu berdoa nyuwun dumateng Gusti Allah. Pun zaman akhir pun istighoniku pun selain amalan-amalan wajib yang kita lakukan, sholat, puasa, dan lain-lain yang perlu kita jaga dalam keseharian kita, tiga perkara niku. Satu, syukur. Dua, selalu memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada, ya. Jadi hidup kita tidak sia-sia ngelampani kesaenan. Kulo kadang tasik kalah dengan nafsu, bos. Kulo kalah dengan godaan setan. Saya tergiur dengan godaan dunia, ngidang balik. Kan ngoten. Lek pas kepreset ndang balik. Lek tiba ndang tangi, mboten malah klesetan tiba tambah dinikmati ngoten. Ndang tangi. Bahasanya nopo? Bahasanya Gusti Allah dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah. Ya. Atau bahasanya hadis, kita disuruh segera kembali kepada Allah. Nggih, namine menungso tidak pernah lepas dari dosa, dari salah. Nggih, ketika kita sadar kita melakukan dosa niku nggih istighfar, balik dan Gusti Allah. Ya. Setelah itu kita selalu berdoa. Sae ndonga sing awon nggih ndonga. Syukur-syukur setiap hari cari waktu khusus sak kersa panjenengan, wonten sing biasane kajenge sare, wonten sing biasane istiqomah sak mantune salat nggih. Pakai bahasa-bahasa doa ungkapan dari hati kita, ya. Ya Allah, sekecil apapun amal baik yang kulakukan hari ini semoga Engkau terima, sebesar apapun kesalahan dan dosaku semoga Engkau ampuni. Dados sing teko awake dicilikno nggih, saking kebaikan, kalau dari keburukan dibesarkan. Nomor dibesarkan karena Allah juga luas pemberiannya, Allah juga besar luas ampunannya. Bahasane singen guru kula lek ngajari ngoten. Nggih, sekecil apapun amal ibadah, amal kebaikan, amal soleh yang kulakukan hari ini, terimalah Rabbana taqabbal minna, ya.
dan apapun kesalahan, sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kulakukan, ampunilah. Ya. Allahumma ufir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah, ampunilah. Allahumma ufir lana, ya Allah ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir, dan singkirkan, wa kaffir, dan lebur, wa kaffir anna, singkirkan dari kami, sayyi'atina, kesalahan kami. Iki kalau ini ngaose Dr. Halimi Zuhdi, dosen ten UIN Malang mereka. Kenapa kok di doa ini kalau dunub pakai kata ighfir, kalau sayyi'ah pakai kata takfir, takfir. Karena ngapunten. Sayyi'ah itu kecil. Kalau dzambun itu besar. Dzambun itu dosa gede, dosa pakai kata dzambun itu maknanya besar. Tapi kalau sayyi'ah maknanya kecil, ya. Artinya kafir anna sayyi'atina, singkirkan. Ibarat tiang bahasa tiang nandur ngoten niku mantun nyalap bibit terus diuruk kali lemah niku bahasa rape yukafir. Ya, yukafir, bibit benih yang ditanam itu kemudian yukafir mananya ditutupi, bibitnya tidak terlihat tapi tasik wonten niku pakai bahasa yukafir, bahasa Arabnya yukafir bermakna menutupi, ya. Seperti siang yang matahari tenggelam kemudian muncul malam niku tiang Arab, al-lailu yukafirun nahar, kegelapan malam yukafir, menutupi terangnya siang. Kata kafaro niku makna dasar kata-kata kafaro niku mana aslinya tutup, Pak. Terus diserap oleh orang dari negeri lain, bahasa Arab kafaro niku mana aslinya tutup. Niki napa niki, Pak? Napa namanya ini? Cover. Napa cover? Soalnya nutup jerone. Dalam bahasa Inggris nih. Cover. Dari kata kafaro. Ya. Jadi kalau orang kafir dalam bahasa Al-Qur'an itu maknanya orang yang tertutup. Ya. Tertutup dari hidayahnya Allah. Kufur nikmat, tertutup dari mensyukuri nikmatnya Allah, berterima kasih kepada Allah. Nah, saking niki wau sedaya kita dituntut untuk niku wau selalu mensyukuri, selalu memanfaatkan peluang dan selalu berdoa minta kebaikan saking Gusti Allah, diselamatkan kehidupan kita di dunia sehingga kita selamat di akhirat nanti. Nah kan ini zamannya pun zaman fitnah, tiada hal yang lebih baik untuk kita minta di zaman akhir kata semengatan kecuali ketetapan iman dan Islam. Karena niku lu bahasa nih, ya kita mboten semerap. Eman-eman kita niki pun dieman-eman kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nanti dawuh ngeten. Perumpamaanku dengan umatku itu seperti orang yang sedang menyalakan api. Ya, seperti orang yang sedang menyalakan api, kemudian ada hewan-hewan kecil berterbangan semacam kunang semacam kupu yang coba mendekati sumber cahaya api niku wau. Dan aku orang yang melindungi, menggenggam. Sing kewan-kewan katanya nyemplung kobong, tak cekel mbek aku, tak cekel, cene gak nyemplung. Tapi ya sik ono ae sing brosot. Niku bahasane Kanjeng Nabi ngoten. Ya. Saya ini adalah orang yang berusaha untuk menyelamatkan kalian umatku dari api, maksudnya api neraka. Tapi nggih sik wonten mawon sing brosot. Nggih mugi-mugi mawon kita sedaya mboten termasuk tiyang sing brosot-brosot niku wau. Ya, karena berat nggih, berat. Kepedulian
beliau kepada umatnya niku melebihi kepedulian seorang ibu kepada anaknya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku sering mular, Pak. Sering mular. Padahal apa pengaruhnya mular terhadap kesehariannya Kanjeng Nabi? Nanti mendel-mendel konten terus mular. Gusti Allah nimbali malaikat Jibril, ya Jibril adrik habibi Muhammad, wahai Jibril temuilah hambaku kekasihku Muhammad, tanyakan kepadanya ma yubkihi wa ana a'lamu bihi, apa yang membuatnya menangis dan aku sudah tahu alasannya. Aku seru jawabannya. Diperintah malaikat Jibril rawuh Kanjeng Nabi, kula diutus Gusti Allah manggihi panjenengan, diutus tanglet napa sing garai panjenengan mular? Apa yang ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Wallahu a'lamu bihi. Tetap kata-kata niku muncul. Sing Gusti Allah dengan kuasanya, dengan ilmunya perintah malaikat Jibril, takokno nang Muhammad, aku seru jawabannya. Tapi tetap perintah malaikat Jibril niku ngajari kepada kita untuk peduli kepada yang lain. Dalam hal ini Allah sebagai Khalik peduli kepada makhluk, apalagi yang dipedulikan oleh Allah ini adalah sebaik-baik makhluk. Ya, Nabi Muhammad niku wow. Malaikat Jibril rawuh ten Nabi Muhammad memberikan pelajaran kepada kita untuk bahasan kita hari ini, sam'an wa ta'atan. Nggih, perintah budal ken tanglet. Walaupun malaikat Jibril nggih pun semerap, kalau Allah sudah tahu jawaban saking Kanjeng Nabi yang menyebabkan nangis. Ya, ma yubkika Rasulullah wallahu a'lam, dan Allah sudah tahu. Jawabannya namun setunggal, Pak. Ummati. Namun ngoten, Dok. Ngan sekali waktu nggih. Hadis niki, keterangan niki sekali waktu pas longgar, pas senggang, sepi kondisi hening jenengan angen-angen piyambak. Nggih. Kanjeng Nabi namung jawab ngoten. Ummati. Satu kata niku, Dok. Dalam riwayat lain Rasulullah menjawab Allahumma ummati. Allahumma itu ya Allah, memanggil Allah. Allahumma ummati. Malaikat Jibril mendel, mboten saged jawab. Nek saged bayangaken dikotenaken. Kanjeng Nabi tangleti nopo jenengan kok mular ummati. Mendel, mboten saged jawab. Wangsul malaikat Jibril. Nggih, jawabane ummati. Dan jenengan sampun pirsa Gusti jawabane Kanjeng Nabi. Maka Allah perintah ten malaikat Jibril malih sampaikan kepada kekasihku Muhammad, inna sanurdik, kata Allah, aku akan membuatmu ridho, aku akan membuatmu bahagia, wala nasu'uk, dan aku tidak akan membuatmu merasa buruk. Ya. Ten hadits lain malaikat Jibril rawuh ten Kanjeng Nabi matur, Kanjeng Nabi sayangi Gusti Allah separuh jatah surga niku gadane umat jenengan. Separuh, Pak. Kanjeng Nabi mendel niku buatan mesem, mendel. Manten niku pamit malaikat Jibril. Ya, melihat respon Kanjeng Nabi yang terdiam tadi. Terdiam tapi buatan mesem. Balik terus rawuh malih. Kanjeng Nabi wonten napa info terbaru. Napa jenengan ridho jatah surga damel umate panjenengan untuk seluruh penduduk surga mboten sia separuh, tapi 2/3. Ditambahi, Pak. Ditambahi. Gusti Allah semerap Kanjeng Nabi mendel mboten mesem niku. Ndak. Sik, kan saya bayangkan ngoten, kados ten pegawai ki anu ki bayarane sampean. Wonten ceke mendel. Nggih. Tambahi. Terus Kanjeng Nabi mesem. Ya. Hanya dengan sikap diam seperti itu terus Allah memberikan kelebihan. Nah, karena itu monggo saestu-estu niki kita manfaataken. Ya, kita semuanya berharap kita semuanya akan
dikumpulkan oleh Allah SWT dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir penerusan bab niki termasuk dari apa yang kita jelaskan, salah satu upaya kita monggo sami-sami menjaga, menutupi kekurangan orang lain ya. Di saat di zaman akhir ini banyak orang yang mengumbar kekurangan orang lain. Apakah itu kekurangan dalam hal apapun, kekurangan dalam hal fisik, dalam sifat, dalam sikap. Kata hadis yang berhubungan dengan itu antara lain Kanjeng Nabi dawuh, man sataro musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, leten syarah hadis niki ten kitab Arba'in Nawawi niku ada sataro, maksudnya sataro auratahu wa uyubahu wa zallatahu, menutupi aurat, aib dan zallah. Aurat itu sesuatu yang dosa ketika dilihat, aib itu sesuatu yang tidak pantas dilihat, zallah itu kesalahan dan dosa ya, ditutupi. Nopo malih ada pada sesama muslim. Wonten cerita ini kok Pak. Terakhir kalau ceritani dengan secara singkat. Wonten tiang ten kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Cerita ini saya dapatkan di kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Nggih. Kitab Arba'in Nawawiyah sing ngarang nggih sami kali sing ngarang kitab panjenengan Riyadhus Shalihin niki. Ya, kitab kumpulan kitab hadis cuma jumlahnya ndak sampai ratusan seperti Riyadhus Shalihin. Di syarah niku ten keterangan. Wonten tiyang tilem dimpeni Kanjeng Nabi Pak, mimpi bertemu dengan Rasulullah ya. Semoga kita semuanya sebelum ajal menjemput kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi kita masing-masing. Niki dimpeni Kanjeng Nabi sanjang, Pak kum tangio wasafir ila baldati fulan, pergilah ke daerah si fulan, carilah dia ya, temui dia dan sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan kepadanya dia akan menemaniku nanti di surga. Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Nglelir kaget ya, mboten namung kaget seneng diimpeni ditemoni Kanjeng Nabi, tapi diberi kabar gembira untuk memberitahukan kabar gembira kepada orang lain ya. Wah, yang niki siap-siap berangkat menuju ke tempat orang yang dimaksud, yang disebutkan sama Kanjeng Nabi dan mimpi niku. Tanglet bahasane Kanjeng Nabi, cari di satu tempat ini rojulan Ma'dawi, al-Ma'dawi niku tiang sing maknane tiang sing mboten nggak ada kesaenan, orang yang tidak melakukan kebaikan, al-Ma'dawi. Tanglet tentang kampung, seumpami golek ono dipake saji kono ono wong ini sampai no salamku matos pakai saji takok, Pak dek daerah kene sopo wong sing gano api blas iku sopo, gak tau nglakoni keapian, kerja bakti gak tau muncul, ketemu tonggone gak nyopo, seumpami wis gano api blas. Oh yo iku Pak, iku paling ngono ndek kono lho, daerah kono Mas RT kono wadosi tanglet iku lho wong iku lho dek kono ndek ngarepe kono tingali. Terus mulai injing ditingali tiangi, diperatosaken ndak ada kebaikannya sama sekali. Apakah kebaikan untuk diri sendiri kan, yang lek maos Quran, tiang wiritan, tiang istighfar kan kebaikan itu melampaui piyambak. Niki mboten wonten kebaikan kepada orang lain nggih mboten wonten. Paling sing dikarepno Kanjeng Nabi. Are matur nggih, dugi Pak nyun sewu, kula badhe tanglet-tangletan jenengan pareng. Oleh Mas, mboten tepang. Jenengan sedinten niki lan opo Pak? Nopo penggaweane panjenengan? Nggih, lan opo? Apa yang Anda kerjakan? Kaget lho, moro-moro teko, moro-moro takok. Ten kitab lain ada keterangan lebih luas. Ketika disuwun ngoten tanglet, sampean iki sapa? Ya. Teko-teko tas ketemu moro-moro takok, sampean lapo ae, enggak kenal gak opo kok. Akhirnya sing orang pertama sanjang,
kula wau dalu niku ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, kongkon goleki wong untuk memberikan kabar gembira. Orang yang kedua yang ditemoni sing mboten nggak ada penggawean napa-napa niku wau baru purun jawab. Karena mboten tepang. Nggih. Oh, lek sampean cerita ngono, istilah password-e kaya ngono, ya tak ceritani sampean. Karena aku mambengi ya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, terus dikabari Kanjeng Nabi, mene ana wong nang nggonmu memberikan kabar gembira. Kan berarti cocok sambung. Ya. Lek ana ngono wis iya wis aku gelem cerita, gak kenal gak apa kok ngomong cerita. Ya. Sampeyan duwe rahasia apa, Pak? Aku punya rahasia tidak pernah saya ceritakan kepada orang lain, kepada siapapun. Anda orang pertama yang saya ceritai. Saya dulu ketika menikah dengan seorang perempuan, kemudian ketika saya ngumpuli istri saya tadi, saya baru sadar ternyata orang yang dikumpuli kali yang nawu sampun hamil, Pak. Kan bayangaken piye Mbak cerita niki. Ketika dikumpuli di hari pertama menikah, ternyata sudah hamil. Tidak hanya itu, menene nglahirno iku mau. Sedinten tok. Mboten ketinggal. Wetenge melembung mboten ketinggal. Ya mungkin alit napa mboten semrap. Benjing nglahirno. Akhirnya saya terdiam. Dan cerita tentang kitab niku fa'asturuha. Saya tutupi kejadian ini. Ya. Tidak aku sampaikan kepada keluargaku, tidak aku sampaikan kepada keluarga istriku. Aku meneng. Bayi tak joko, saya ke masjid jamek. Saya ke masjid yang besar untuk sholat subuh. Bayi saya letakkan di tengah-tengah masjid. Tak enteni mbak aku. Tiang-tiang mlebet masjid ningali. Wah, ya lucu nih bayi ini anaknya sopon. Dhisik wong tuane aja. Kalau tingali. Dalam hati saya, pokok engko lek mule bayi iki ana sing joko selain aku, maka saya bersumpah perempuan di rumah itu akan dicerai. Dinten niku sumpah ngoten. Ternyata matur salat subuh wangsul wiritan buyar. Balik. Bayine sik wonten. Tiang-tiang pun sepi, bayine sik wonten. Berarti sing mendhet kan awake, lho sing nggawa aku ya. Maka sumpah itu tidak terlaksana. Saya pulang, saya kembalikan kepada ibunya untuk kemudian disusoni, dididik sampai ageng. Dan sampai anak itu dewasa, saya tidak pernah cerita kepada siapapun akan kejadian ini. Dan keluarga sing wedok sampai nang anake mboten cerita. Pak, aku anake sapa sih, Pak? Ya sing lairno awakmu ibumu ta. Lah ibu iku bojo sapa? Lah bojoku. Pinter. Di napa? Disamaraken, disamaraken. Sampai anake mboten semprap. Saya tutup aib kesalahan istri kita. Niku, Pak. Langsung karena cerita rahasia ngoten. Nggih. Terus ya apa jare Kanjeng Nabi mau nggih kabar gembira. Apa kabar gembirae gawe aku? Nggih. Kanjeng Nabi titip salam ten jenengan, insyaallah panjenengan termasuk tiang sing ngerencangi Kanjeng Nabi dan surga. Wah, asik, Pak. Mboten mlebu surga tok niki, ngerencangi Kanjeng Nabi. Genah lho niki. Nggih. Makane dalam hal ini apapun yang sekiranya tidak baik untuk kita sampaikan, ya kita tutup. Khususnya aib saking saudara-saudara kita, mugi-mugi saged terjaga, mugi-mugi sedaya amal saya ini para jamaah diterami dengan Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nyunaken pangapunten atas munduran nggih. Nggih mugi-mugi sedaya yang kita siapkan di kehidupan dunia ini, sekecil apapun amal ibadah, amal kebaikan kita diterima oleh Allah, sebesar apapun kesalahan, kekeliruan, keteledoran dan dosa-dosa kita mugi-mugi diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan ketetapan iman Islam untuk kita, keluarga kita diberi diselamatkan oleh Allah di zaman akhir yang penuh fitnah ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rizki ingkang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.